Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih berbicara tentang dimensi 3, tetapi kita sudah ganti subbab nih, yaitu kita berpindah ke 1.3 tentang sudut pada bangun ruang. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh terkait sudut pada bangun ruang, kita perlu tahu dulu nih tentang proyeksi. Yang pertama ada proyeksi titik. Nah, poin 1 ada proyeksi titik terhadap garis. Proyeksi titik P terhadap garis G adalah titik P aksen, sehingga garis P aksen tegak lurus dengan garis G. Selanjutnya ada proyeksi titik terhadap bidang. Teman-teman bisa perhatikan itu ada gambar. Nah, berdasarkan ilustrasi proyeksi titik pada bidang di atas, setiap objek di muka bumi saat tengah hari dan matahari tepat membentuk sudut 90 derajat terhadap permukaan bumi, pasti akan memiliki bayangan. Jadi, dapat disimpulkan, proyeksi adalah bayangan yang terbentuk dari suatu bangun pada bidang datar dengan arah bayangan dengan bidang datar tersebut sebagai bidang proyeksi terbentuk sudut 90 derajat apabila dilukiskan. Kemudian, bagaimana sih cara memproyeksikan titik terhadap bidang? Langkah pertama, kita misalkan dulu nih titik B berada di luar bidang alfa, akan diproyeksikan terhadap bidang alfa. Kemudian langkah yang kedua, tarik garis lurus dari titik P yang tegak lurus dengan bidang alfa, sehingga garis G tegak lurus bidang alfa. Kemudian langkah ketiganya, garis G menembus bidang alfa di titik P aksen, di mana P aksen adalah proyeksi titik P terhadap bidang alfa. Kemudian ada proyeksi garis. Yang pertama kita bahas proyeksi garis terhadap garis lain. Cara memproyeksikan garis miring AB terhadap garis lurus garis L adalah yang pertama itu kita gambar proyeksi garis A terhadap garis L, sehingga A aksen adalah proyeksi A ke garis L. Kemudian langkah keduanya, gambar proyeksi garis B terhadap garis L, sehingga B aksen adalah proyeksi B ke garis L. Langkah ketiganya, proyeksi garis AB terhadap garis L adalah garis A aksen B aksen. Kira-kira seperti ini gambarnya, gambar kanan dan gambar kiri. Jadi, jika garis AB dengan panjang alfa membentuk sudut theta dengan garis G, maka panjang proyeksi AB yang merupakan garis A aksen B aksen adalah alfa cos theta. Selanjutnya pada proyeksi garis ada proyeksi garis terhadap bidang. Ini ada gambar, yaitu gambar 1.29. Gambar 1.29i di atas menunjukkan garis L yang melalui titik A dan titik B. Melalui titik A dan titik B masing-masing dibuat garis yang tegak lurus pada bidang V, serta memotong bidang tersebut di titik A aksen dan B aksen. Garis yang melalui titik A aksen dan titik B aksen dinamakan proyeksi ortogonal garis L pada bidang V. Kemudian, gambar 1.29ii menunjukkan PQRS adalah bidang datar horizontal. Kemudian AC adalah garis yang tidak berimpit dan tidak sejajar dengan bidang PQRS.
AC aksen adalah bayangan garis AC akibat pantulan sinar atau cahaya vertikal ke bidang PQRS, sehingga garis AC aksen disebut proyeksi garis AC pada bidang PQRS. Dan sudut theta adalah sudut antara AC dengan bidang PQRS yang diwakili oleh sudut antara garis AC dengan proyeksinya garis AC aksen, yaitu sudut CAC aksen. Nah, untuk lebih memahamkan kalian, kita langsung ke contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang A, B, C, D. Bisa dijawab. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Garis FB itu tegak lurus dengan bidang A, B, C, D. Sedangkan titik A terletak pada bidang ABCD, gitu ya. Dengan demikian, proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Kemudian contoh soal yang kedua, soalnya masih sama. Diketahui kubus ABCDEFGH, tentukan proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF. Nah, bisa kita jawab, teman-teman juga harus perhatikan gambarnya di bawah ya. Itu ada gambar kubus. Gambar AP atau garis AP itu tegak lurus bidang BDHF. Jika titik P merupakan pusat bidang sisi ABCD, karena titik H berimpit dengan bidang BDHF, maka proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF adalah garis HP. Nah, kurang lebihnya seperti itu nih tentang materi proyeksi. Jadi, videonya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.